Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah mendapat bukti kalau Zamasu adalah orang yang menciptakan Black, Goku dan yang lain pun kembali ke alam semesta ke-10 untuk menyelamatkan Goas. Nampak Zamasu sedang membawakan teh Goas seperti biasa. Melihat ada para dewa, Zamasu pun berlaga akting seolah keburukannya belum tercium. Tapi sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan pasti akan ketahuan juga, bukan? Goas bertanya apa tujuan mereka ingin bertemu dengan Zamasu. Tapi Beerus beralasan jika Goku lah yang mengajak mereka ke sini untuk bertarung lagi. Namun setelah melihat ekspresi mereka, Zamasu pun mulai curiga apakah rencananya sudah ketahuan. Lalu Beerus kembali berakting untuk pulang saja karena ada urusan mereka yang belum beres. Padahal mereka sebenarnya tidak benar-benar pulang dan mengintai pergerakan Zamasu dari kejauhan. Whis dan Beerus juga merasa jika Zamasu memiliki niat untuk membunuh Goas. Hal itu diketahui karena mereka adalah dewa penghancur dan pengawalnya. Sementara Kaioshin dan Goku nggak bisa merasakan hawa membunuh Goas. Mereka pun memantau Zamasu melalui live streaming yang nampak Zamasu sedang memberikan teh pada Goas. Goku bertanya-tanya apakah di dalam teh itu ada racunnya. Ketika Goas meminumnya, dia tidak merasakan efek apapun. Sementara Black dan Zamasu masa depan sedang santai sambil meminum teh juga. Mereka akan menjalankan rencana pelenyapan manusia setelah menghabisi Goku dan kawan-kawan. Di sisi lainnya, Trunks nampak sedang galau akibat telah kalah melawan Black dan Zamasu. Selain itu, dia juga merasa seperti pengecut karena lari dari musuh. Nampak Mai kecil juga sedang memperhatikan Trunks dari jauh. Tiba-tiba Trunks kecil sontak menghampiri Trunks besar untuk mengejeknya habis-habisan. Dia mengatakan kalau dirinya sangat malu melihat Trunks di masa depan jadi penakut seperti ini. Trunks kecil lalu berubah menjadi Super Saiyan dan menantangnya untuk bertarung. Dia langsung memukul Trunks besar untuk menyadarkan kebodohannya. Hal itu karena Trunks kecil dilatih langsung oleh Vegeta untuk tidak memiliki nyali penakut dan gak mudah menyerah. Trunks kecil merasa jika Trunks besar tidak memiliki jiwa seorang Saiyan yang sebenarnya tidak boleh takut dan harus berani. Awalnya Trunks besar merasa marah setelah diejek oleh dirinya sendiri. Namun akhirnya dia mengerti perasaan Trunks kecil dan berjanji akan mengalahkan musuh untuk melindungi masa depan. Pindah ke lain sisi, nampak Goas setelah selesai menyantap makanan dan teh yang dibuatkan oleh Zamasu. Kemudian Zamasu berdiri di belakang Goas dan mulai memperdayainya dengan pujian-pujian. Setelah itu Zamasu mulai melancarkan aksinya untuk membunuh Goas. Tiba-tiba Whis membalikan waktu ke 3 menit sebelum Goas mati. Whis juga memberikan sarung tangan lucu pada tangan Zamasu agar kekuatan Zamasu tidak keluar. Setelah itu mereka langsung menyergap Zamasu dan membongkar keburukannya pada Goas. Ketika ketahuan, Zamasu sendiri nampak nggak takut pada mereka. Dia malah menceritakan tentang rencananya untuk melenyapkan manusia. Tapi tiba-tiba Beerus langsung mencengkram tangannya dan menghancurkan Zamasu dengan teknik penghancur. Mereka pun menceritakan kematian Zamasu pada Trunks dan berkata jika Zamasu sudah tidak ada lagi. Namun Trunks masih meragukan hal itu karena saat dia mengalahkan para android sebelumnya juga masa depan tetap tidak berubah. Tapi Beerus tetap pada prinsipnya jika dewa menghancurkan dewa maka tidak akan ada yang tersisa sedikit pun. Bulma lalu berkata, kalau Zamasu masih hidup awas aja lu ya kucing. Nah, untuk memastikan hal itu, mereka pun hendak kembali ke masa depan. Namun, sebelum itu makan dulu yang banyak biar energi bertambah dan semakin kuat, bukan? Lalu, Trunks menjelaskan pada Trunks kecil jika di dunia ini dan masa depan sangat berbeda. Meskipun mereka adalah Trunks yang sama, namun memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Misalnya ketika Goku di masa depan mati, namun di masa ini tidak. Karena hal itulah, Trunks belum bisa mempercayai perkataan tentang Zamasu yang mati. Akhirnya mereka berempat pergi ke masa depan untuk memastikan keajaiban yang dimaksud oleh Beerus. Nampak Trunks kecil sangat mengkhawatirkan Trunks besar setelah tahu kehidupan Trunks besar lebih menyedihkan dibandingkan dirinya. Dan betapa sangat terkejutnya mereka ketika melihat masa depan gak berubah sama sekali. Ternyata kekuatan dewa gak bisa merubah apapun di masa depan. Mereka pun langsung menolong Mai yang sekarat dengan memberikan kacang senju. Lalu mereka pun lanjut menemui Zamasu dan Black untuk bertarung kembali. Oh, berani sekali kalian datang ke sini lagi. Hehe, siap-siap kalah lagi ya. Jangan banyak cakap kalian.
Black dan Vegeta langsung jual beli serangan sengit untuk pemanasan dulu. Setelah itu Black membongkar siapa mereka sebenarnya. Kedua orang ini sebenarnya adalah Jamas yang berasal dari masa yang berbeda. Untuk Black sendiri, ternyata dia bukan kloningan, melainkan Black menukar tubuhnya dengan Goku menggunakan Super Dragon Ball. Sementara Jamas yang satunya berasal dari masa yang berbeda dan diajak Black untuk bekerja sama. Alasan Jamas nggak mati di masa lalu karena dia menggunakan cincin waktu untuk mengubah masa lalu. Setelah bicara selesai, Black dan Jamas menggabungkan kekuatan untuk langsung menyerang mereka. Beruntungnya, Goku dan Vegeta berhasil menahan laser itu dengan Super Saiyan Blue. Goku langsung bergerak menyerang Jamas, namun karena tubuh Jamas abadi membuat kepalanya bisa beregenerasi kembali. Kemudian Goku lanjut menyerang, namun kali ini Black menghajar Goku sampai dia terpental. Black juga bercerita setelah dia merubah dirinya menjadi Goku, dia menggunakan cincin waktu untuk menemui Jamas yang lainnya. Setelah bekerja sama, Jamas kembali menggunakan Super Dragon Ball untuk memiliki tubuh yang abadi. Selanjutnya, mereka juga menghancurkan Super Dragon Ball dan membunuh semua dewa yang ada. Hal itu dilakukan demi sebuah keadilan dan menghentikan peperangan para manusia. G-Factor langsung menyerang mereka berdua, namun Black masih lebih unggul dan malah menghajar mereka bertubi-tubi. Keduanya lalu menggunakan laser gabungan untuk menghabisi Vegeta dan Trunks. Bahkan mereka mulai mengintimidasi Goku jika mereka telah membunuh Chi-Chi dan Goten di masa lalu. Hal itulah yang membuat Jamas bisa mendapatkan tubuh Goku yang sekarang. Setelah mendengar itu, Goku sangat marah dan mengeluarkan kekuatan Super Saiyan Blue secara menggebu-gebu. Kali ini kekuatan Goku meningkat drastis dan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Kemudian Goku menggunakan serangan laser cendol untuk membuat Jamas langsung terkapar. Black juga nggak bisa berkutik dan berhasil dihajar babak belur. Mereka pun lanjut jual beli pukulan sengit dan Goku kembali menghajar keduanya hingga tepar. Ketika Goku akan menghabisi Black, tiba-tiba tubuh Goku dilubangi Black dengan sebuah laser. Black pun mendapatkan peningkatan kekuatan setelah dihajar Goku sebelumnya. Dia menusuk Goku dengan sangat keji dan kemudian langsung meledakkannya. Kekuatan Goku yang tadinya besar seakan telah sirna begitu saja. Hehe, mana mungkin kau bisa menang dari Eke, bro? Selanjutnya yang akan menjadi sasaran mereka adalah Trunks dan Vegeta. Tapi sebelum itu, Black menceritakan alasan dia membunuh manusia adalah karena ternyata dia membenci Trunks. Black tahu selama ini Trunks sudah berkali-kali merubah masa lalu yang menyebabkan cincin waktu menjadi warna hijau. Hal itu seperti yang pernah kita lihat sebelumnya ya. Jika sebelumnya Trunks nggak menyelamatkan Goku yang mati akibat sakit, maka mungkin Jamas tidak akan memiliki tubuh Goku. Selain itu, Trunks juga merubah masa depannya sendiri dengan membunuh android dan sel yang akan ke masa lalu. Semua hal yang terjadi menurut Jamas adalah ulah Trunks dan dosa besarnya. Namun, Trunks berkata jika dia melakukan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya. Trunks yang marah langsung maju menyerang Black. Namun, dia nggak berdaya sampai Black menghajar Trunks hingga terjatuh. Tapi tiba-tiba, Trunks mengeluarkan kekuatan sangat besar akibat rasa amarahnya pada Jamas. Dari aura Super Saiyan 2 yang baru membuat energi listrik biru bercampur dengan warna kuning yang membuatnya memiliki Super Saiyan berbeda dari yang lain. Inilah Super Saiyan Rex. Dan sepertinya bentuk Super Saiyan Rex hanya dimiliki oleh Trunks saja ya. Kemudian Trunks menaikkan aura ki-nya lagi lalu menyerang Black bertubi-tubi. Melihat hal itu, Jamas nggak tinggal diam. Dia langsung menendang Trunks sampai dia terpental. Black dan Jamas menembakkan laser gabungan lagi, tapi Trunks berhasil menahannya. Trunks berkata dia nggak mau menyerah dan akan melindungi dunia ini. Dia pun berhasil melemparkan laser itu lalu lanjut menghajar Black dan Jamas secara bertubi-tubi. Kemudian Trunks mengakhiri pertarungan ini dengan serangan laser yang membuat Black nggak berdaya. Namun ternyata Black masih hidup dan berkata, "Kekuatanmu ternyata sudah meningkat ya bocah." Kali ini Black menghajar balik Trunks bertubi-tubi dan mereka juga langsung menghajar Vegeta yang mau ikut campur. Setelah itu mereka pun menembakkan bola laser yang membuat Trunks dan Vegeta terkapar.
Namun ternyata Trunks masih sanggup berdiri dan Trunks kembali ngeden untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kemudian Trunks menggunakan Masenko serta menembaki mereka dengan laser cendol. Setelah itu Trunks meminta yang lain untuk segera kembali ke masa lalu dan membuat rencana ulang. Sementara dirinya sendiri akan menahan musuh dengan sekuat tenaga. Mereka yang mengerti langsung beranjak pergi dan meninggalkan Trunks sendiri. G-Factor pun kalah lagi melawan dewa palsu Zamasu dan Black. Setelah sampai di masa lalu, Bulma langsung meluapkan rasa kesalnya pada Beerus karena perkataan Beerus sebelumnya ternyata adalah salah. Vegeta lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi, namun Beerus nampak nggak peduli dan memilih pergi dari tempat itu. Chi-Chi dan Gohan juga mulai curiga tentang Goku yang nggak pulang selama berhari-hari. Mereka pun pergi ke rumah Bulma untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dijelaskan, mereka pun mulai mencari jalan keluar demi bisa mengalahkan Black dan Zamasu. Piccolo berkata sebenarnya masih ada satu cara untuk bisa mengalahkan Zamasu, yaitu menggunakan teknik Mapuba yang bisa menyegel apapun termasuk tubuh yang abadi. Dahulu kala, teknik ini pernah digunakan oleh Master Roshi ketika dia menyegel Raja Iblis Piccolo. Dan salah satu cara untuk mengalahkan musuh yang abadi memang harus dengan cara menyegelnya, bro. Alhasil, Goku langsung pergi ke rumah Master Roshi untuk minta diajari. Dan Kame si kura-kura pun menjadi sasaran Goku dalam berlatih. Meskipun sulit, namun Goku berhasil menguasainya dalam semalam. Sementara itu, Beerus dan Whis pergi ke kuil Goas untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dari sini kita tahu meskipun Beerus terlihat cuek, namun ternyata dia sangat memperdulikan G-Factor dalam mengalahkan Zamasu di masa depan ya. Di lain sisi, Vegeta kembali berlatih di tempat Dewa Dende yang bahkan sampai menghancurkan istananya. Setelah itu, dia langsung pergi tanpa mengganti kerugian atas pengerusakan. Sekarang kita cek kondisi Trunks besar yang kini telah terbaring dengan luka yang cukup serius. Tapi ketika tahu Mai pergi untuk melawan Black dan Zamasu, Trunks langsung bangkit dari tidurnya. Mai sendiri sedang memantau pergerakan Zamasu untuk siap-siap menyerang. Hal itu Mai lakukan karena nggak mau merepotkan Trunks dan para G-Factor lagi. Namun ketika Mai berhasil menembak Black dengan peluru khususnya, tapi Black ternyata masih hidup dan nggak terluka. Black dan Zamasu balik menembakkan laser untuk membunuh Mai. Beruntungnya Trunks datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mai. Lalu Trunks langsung menaikkan aura Ki-nya dan segera maju untuk menyerang Black. Mereka pun jual beli serangan sengit dan kali ini Trunks lebih unggul dan membuatnya mampu mendaratkan pukulan bertubi-tubi. Lalu dia pun mengakhirinya dengan Galik Ho. Kali ini Zamasu yang gantian menyerang. Nampak kekuatan Trunks hampir habis karena telah dia keluarkan sebelumnya. Trunks yang belum menyerah menyergap Zamasu untuk meledakannya. Tapi tiba-tiba Black sudah ada di belakangnya sambil menusukkan lasernya pada Trunks. Kemudian Goku, Vegeta dan Bulma datang lagi untuk membalas dua kali kekalahan mereka. Melihat mereka datang, Black dan Zamasu sudah siap untuk mengalahkan mereka lagi. Kemudian Black menghancurkan mesin waktu agar mereka nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Kali ini akan kupatahkan leher kalian itu ya. Jangan sok keras deh om. Tiba-tiba Goas dan Kaioshin datang juga ke masa depan. Dia meminta Zamasu untuk menghentikan semua perbuatan keji ini. Tapi Black dan Zamasu yang gak mau mendengarnya langsung menyerangnya dengan laser. Beruntung saja Goku dan Vegeta menahan serangan mereka. Ronde ketiga pun dimulai, Goku melawan Zamasu dan Vegeta melawan Black. Nampak kali ini Vegeta mampu mengungguli Black, yang hal itu membuat Black merasa jika Vegeta bukanlah petarung biasa. Kali ini Black nggak dikasih ampun dan dihajar bertubi-tubi. Di sisi lain, Goku nggak akan membiarkan Zamasu ikut campur untuk membantu Black. Goku dan Vegeta berhasil membuat para dewa palsu itu sampai ketar-ketir. Sementara itu, Bulma membawa alat mekanik untuk memperbaiki mesin waktu yang rusak. Nampak Trunks dan Mai juga datang untuk membantu. Mereka diminta untuk memperbaiki tempat penyegel yang hancur. Di tempat lain, Vegeta masih terus menghajar Black dan gak memberikannya ampun. Vegeta menegaskan jika tubuh Goku yang Black pakai tidak mungkin bisa menyamakan kekuatannya dengan Goku yang asli.
Nampak Black merasakan perbedaan kekuatan dia dan Vegeta yang sekarang. Gak sampai di situ, Vegeta lanjut lagi menghajar Black bertubi-tubi dan tanpa ampun. Lalu dia langsung menghempaskan Black yang membuat Dewa Kaio dan Zamasu sampai terkejut. Kemudian Vegeta mengakhiri pertarungan ini dengan laser besar yang mengguncang planet bumi. Namun ternyata Black masih hidup dan telah mengetahui kenapa Vegeta bisa menjadi semakin kuat. Black sadar jika bangsa Saiyan akan mendapatkan kekuatan gak terhingga ketika mereka telah mengeluarkan amarah yang besar. Dan itu yang terjadi pada Trunks sebelumnya juga. Hehe, kau pikir bisa mengalahkanku dengan mudah? Kemudian Black menusuk tangannya sendiri dan merubah energi pedang itu menjadi sebuah sabit besar. Awalnya Vegeta meremehkan sabit itu, tapi setelah melihat kekuatannya ternyata sabit itu dapat membelah dimensi. Black juga telah berhasil meningkatkan kekuatannya berkat amarah dan pelajaran yang Vegeta berikan. Hehe, lihatlah kekuatan dewa yang sesungguhnya bro. Mati saja kalian semua. Mereka berempat saling menghajar satu sama lain sampai menghancurkan bangunan di sekitar. Tiba-tiba Zamasu menuju ke tempat Bulma dan Trunks saat ini berada. Merasa terdesak, Bulma akhirnya memberitahukan Trunks cara untuk mengalahkan Black, yaitu dengan mempelajari teknik Mapuba. Sementara itu Goku dan Vegeta terjebak dengan banyak klon Black yang mengelilingi mereka. Efek serangan sabit tadi mampu membuat klon bayangan yang jika dihancurkan maka akan membangkitkan Black dengan lebih banyak. Hehe, kalian takut ya lihat jumlah kami? Saat ini Goku nggak bisa merasakan aura Ki Trunks karena terhalang oleh aura kegelapan Black yang mengacaukannya. Sementara itu Trunks sedang mempelajari teknik Mapuba tapi gerakannya masih salah. Kemudian Bulma menunjukkan rekaman video Piccolo yang memperlihatkan teknik Mapuba. Selagi Trunks akan berlatih, Bulma sendiri akan mengulur waktu sampai Trunks bisa menguasainya. Dan ternyata maksud Bulma untuk mengulur waktu adalah menggoda Zamasu agar dia mau luluh digoda Tante Garing. Tapi Zamasu yang masih memiliki iman sebagai penjahat tidak tergoda oleh rayuan Tante Bulma. Akhirnya Bulma langsung pingsan di tangan Zamasu. Melihat itu Trunks sangat marah besar karena gak mau melihat ibunya mati dua kali. Dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Rex dan menggunakan teknik Mapuba yang sudah dia kuasai. Zamasu langsung masuk ke dalam tempat penyegel yang akhirnya mereka bisa mengalahkan Zamasu. Tapi ketika mereka merasa senang, ternyata lagi-lagi Goku lupa untuk membawa kertas segelnya. Hal itu sontak membuat Zamasu bisa keluar dari kendi penyegel. Zamasu sendiri merasa ketakutan setelah berada di dalam kendi itu. Di tempat lain, Black juga merasakan Ki Zamasu yang tadi sempat menghilang. Untuk itu, Black langsung melihat kondisi Zamasu yang diikuti Goku dan Vegeta berteleportasi ke sana. Zamasu berkata pada Black jika para manusia bukanlah orang lemah yang mudah untuk dikalahkan. Dan hal itu bisa menyebabkan rencana mereka gagal. Oleh karena itu, Black dan Zamasu langsung menggunakan anting Potara untuk bergabung. Dengan tubuh kuat dan juga abadi akan menciptakan perubahan tertinggi yang gak bisa dikalahkan. Inilah Zamasu. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.